Selamat pagi semua, selamat jumpa lagi. Hari ini hari Senin, tanggal 18 Mei 2020. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, membawa intensi kita masing-masing, apa yang mau kita serahkan kepada Tuhan pagi ini. Intensi yang perlu didoakan pagi ini, berdoa mohon berkat untuk keluarga dari Mama Bernadette Robert, Ibu Evelyn sekeluarga, Ibu Christina sekeluarga, Agnes sekeluarga, Ibu Acu sekeluarga, Ibu Giok sekeluarga, Bapak Elias sekeluarga, Maria Dewi sekeluarga, Bapak Hidayat sekeluarga, Bapak Dr. Teguh sekeluarga, Pak Raja sekeluarga, Ibu Mimi sekeluarga, Ibu Joyce sekeluarga, Ibu Susi sekeluarga, Ibu Siska sekeluarga, Ibu Syauli sekeluarga, dan juga Ibu Alan sekeluarga. Kita juga mohon berkat Tuhan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Supaya kita berkenan merayakan misa ini dan mendengarkan sabda Tuhan, menerima tubuh Kristus, entah secara fisik atau secara rohani, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sesungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, sabdamu bagaikan api yang menghangatkan hati. Semoga hati kami kau nyalakan dalam cinta kasih, agar kami saling membantu, mendamaikan, menghibur, dan menumbuhkan harapan dalam keadaan bagaimanapun. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samatorke, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari sana kami pergi ke Filipi, kota penting di bagian Makedonia ini, suatu kota pertautan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar melalui pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara dengan perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tirtia. Dia seorang yang percaya kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dipermandikan bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerima ajakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, pujilah Dia dalam himpunan umat-Nya. Hendaklah Israel bergembira atas penciptaannya, dan warga Sion bersukacita atas rajanya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kamu pun harus memberi kesaksian pula, sabda Tuhan. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kamu pun harus memberi kesaksian pula, sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kepada kita semua sudah diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sesungguhnya adalah roh yang memberi kita kekuatan dan hiburan. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memperhatikan para muridnya, para rasulnya. Dia juga memikirkan soal keterbatasan kemampuan dari para muridnya, para rasulnya. Dia tahu bahwa mereka akan mengalami banyak kesulitan. Mewartakan sabda kebenaran, mewartakan Injil bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu, Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat roh kebenaran dan penghiburan. Dia berkata, "Saya akan meminta Bapa untuk mengutus roh kekuatan bagimu." Dan Dia yang akan memberikan kekuatan bagi para rasul, para murid yang percaya kepada Kristus untuk meneruskan karya pewartaan Injil. Dan kita sendiri tahu dari kisah para rasul sewaktu Pentakosta, sewaktu Roh Kudus turun ke atas para rasul, apa yang terjadi ke atas mereka semua. Begitu Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka mengalami kekuatan, keberanian, membuka pintu rumah lebar-lebar dan keluar mewartakan Injil. Walaupun mereka ditantang, mereka tidak takut. Walaupun pendidikan mereka begitu sederhana, tetapi karena berkat bantuan Roh Kudus, mereka bisa berargumentasi. Dan banyak orang yang mengerti
dan menganggap apa mereka sampaikan adalah benar. Saudara-saudariku yang terkasih, roh yang sama sudah kita terima dari Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita betul memanfaatkan roh itu dalam kehidupan harian kita? Apakah kita selalu berbicara benar? Apakah Roh Kudus itu selalu menuntun kita agar kita selalu berbicara benar, berbicara yang jujur, transparan kepada siapa saja? Marilah kita berdoa. Semoga Roh Kudus senantiasa menggema kuat dalam diri kita agar kita selalu berbicara yang benar, yang jujur, transparan kepada siapa saja, agar orang tahu bahwa memang Tuhan hadir dalam diri kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber ketentraman hidup, semoga berkat Roh Kudus roti anggur ini Kau teguhkan menjadi tanda hidup, bahwa Engkau hadir dalam diri kami, maka akan tentramlah hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Salah dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya, kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya, kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman, dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat
yang bermarah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, kumohon berkat-Mu ke atas kami semua yang hadir, baik secara fisik di sini maupun mereka yang mengikutinya lewat YouTube secara rohani. Berkatilah intensi kami hari ini, teman-temanku yang selalu mengadakan usaha setiap hari, yang selalu peka terhadap kebutuhan sesama. Berkatilah mereka dan segala usaha dan kegiatan mereka hari ini. Jamalah mereka yang sakit ya Tuhan, secara khusus korban virus corona yang sekarang semakin mewabah di mana-mana, termasuk masuk di Flores. Semoga Engkau senantiasa memberi kekuatan kepada kami semua agar sanggup menantang penyakit ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus memberi kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyantap tubuh dan darah Kristus secara jasmani, saya mengundang saudara sekalian yang mengikutinya secara rohani lewat sosial media untuk mengundang Kristus masuk secara rohani. Kalau saudara juga merasakan bahwa Kristus hadir dalam diri saudara, marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutnya dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus
Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, ingatkanlah kami akan sabda Putra-Mu yang disampaikan kepada kami, dan semoga Roh-Nya menguasai kami sepenuhnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng